Baik Ibu, selamat pagi Ibu, silakan duduk. Perkenalkan saya Dr. Lia, saya dokter yang praktik pada hari ini. Semuanya boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Rini, dok. Oh, Ibu Rini. Baik Ibu Rini, nanti saya akan memohon izin ya Bu ya untuk tanya jawab terkait identitas Ibu maupun keluhan Ibu. Tujuannya adalah untuk menegakkan diagnosa dari penyakit Ibu. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang sedikit privasi, namun saya harap Ibu bisa menjawab dengan sedikit jujurnya karena saya akan memastikan bahwa apa yang Ibu berikan kepada saya itu akan hanya berarti di saya, akan terjamin kerahasiaannya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, dok. Baik, kalau begitu boleh tahu Ibu umurnya berapa tahun ya? Saya 25 tahun, dok. Oh, 25 tahun ya Bu ya. Baik, alamatnya di mana Bu? Saya di Raja Basa sini, Di dok. Raja Basa. Oke, kalau pekerjaan Ibu apa Bu? Saya usaha di rumah, dok. Usaha di rumah. Ibu boleh tahu kalau Ibu sukunya suku apa? Saya orang Minang, dok. Oke, Minang ya Bu ya. Baik, Ibu dari hasil catatan medis yang saya dapatkan, Ibu sudah 7 hari setelah persalinan ya Bu ya? Iya, dok, benar. Oke, boleh diceritakan Bu ada keluhan apa selama 7 hari ini? Sebenarnya nggak ada yang terlalu spesifik sih, dok. Tapi kayak mungkin karena saya juga baru punya bayi ya, dok. Jadi kayak tidurnya nggak teratur, jadi suka pusing, dok. Oke, jadi pusing sama sulit tidur ya Bu ya? Iya, dok. Oke, kalau boleh tahu pusingnya di area mana aja Bu? Ini di pelipis kiri kanan saya, dok. Oh, di kanan kiri ya. Oke. Kalau dari skala 1 sampai 10 itu bisa di rating berapa sakitnya? Paling nggak terlalu sakit, cuman kayak 3 atau 4 lah, dok. Oh, 3 atau 4 ya. Oke, kalau untuk pusingnya sendiri ini terus berlangsung secara terus-menerus atau hilang timbul seperti itu Bu? Sesekali sih, dok. Kayak kalau sesekali. misalnya benar-benar nggak tidur atau tidurnya kebangun-bangun gitu baru sakit, dok. Oh, sesekali ya. Nggak mengenal waktu Bu, mau dia pagi, siang, malam atau? Enggak, dok. Oh iya. Oke, baik ya Bu ya. Kalau untuk gejala pusing ini Ibu sudah minum obat? Belum ada, dok. Saya takut, dok. Oh, belum minum obat ya. Oke. Baik Ibu, ada keluhan lainnya? Nggak ada, dok. Nggak ada ya. Untuk demam seperti itu Bu, apakah ada? Nggak ada, dok. Nggak ada ya. Apakah Ibu penglihatannya kabur? Enggak juga, dok. Enggak juga ya. Kalau untuk emosinya Bu, apakah Ibu gampang senang atau gampang sedih, mood swing gitu Bu? Untungnya enggak, dok. Soalnya kalau saya benar-benar capek tuh si papanya atau misalnya ibu saya yang bantuin, dok. Oh iya, baik. Bagus ya Bu ya, kalau gitu ya Bu ya. Oke, kalau untuk riwayat persalinannya sendiri Bu, sekarang adiknya anak keberapa? Anak pertama, Oh, dok. anak pertama ya. Berarti umurnya baru 7 hari ya, karena baru 7 hari setelah persalinan sekarang. Iya, benar, dok. Baik, kalau untuk kemarin persalinannya di mana Bu? Di rumah sakit, dok. Oh, di rumah Sini. sakit. Di rumah sakit secara normal atau operasi sesar? Alhamdulillah normal, dok. Normal, oke. Dibantu oleh dokter atau gimana? Iya, ada dokter spesialisnya, dok. Oh, ada dokter spesialisnya ya. Baik. Waktu di rumah sakit ini, pada saat ibu persalinan normal, apakah ada pelebaran jalur lahir Bu? Seperti ada perobekan di bagian kemaluan Ada, ibu? dok, ada. Ada ya Bu ya. Oke, berarti itu ada perobekan di bagian perineum ibu ya Bu ya. Kalau ada perobekan itu berarti dijahit ya Bu? Iya, dok. Apakah ibu ingat berapa jahitan? Kalau nggak salah, saya dapat 5 jahitan, dok. Oh, 5 jahitan ya Bu ya. Baik. Kalau untuk riwayat BAB dan BAK-nya sendiri, apakah ibu lancar untuk BAK-nya? Lancar-lancar aja sih, dok. Lancar ya. Biasanya sehari berapa kali Bu? Tapi makin sering, dok. Saya pipisnya kayak 4 atau 5 kali gitu, dok. Oh, makin sering ya. Jadi makin waktu lahiran sampai sekarang ini frekuensinya Iya, bertambah. iya, dok. Oke, baik. Kalau untuk BAB sendiri Ibu sudah berani BAB? Udah, dok. Udah berani saya, dok. Oh, udah berani ya. Kalau dalam sehari biasanya berapa kali Bu BAB? Sekali, dok. Oh, Saya. sekali ya. Baik. Kalau untuk riwayat lokia itu adalah sekret yang keluar dari kemaluan ibu ya Bu ya. Kan ini ibu baru 7 hari setelah persalinan. Berarti jahitannya masih cukup basah ya Bu ya. Apakah ada darah yang keluar? Masih, dok. Masih ada. Masih ya. Oke. Untuk darahnya sendiri warnanya masih merah pekat atau sudah mulai encer atau bahkan sudah putih? Udah mulai encer dia, dok. Oh, udah mulai encernya berarti udah nggak pekat banget ya Bu ya. Iya, dok. Oke. Apakah darahnya itu baunya menyengat? Enggak, dok. Enggak ya. Kalau sekarang ibu pakai pembalut ukuran berapa Bu? Masih yang panjang sih, dok. Masih yang 35, dok. Oh, masih 35 cm ya. Itu apakah selalu penuh atau enggak? Penuh, cuman nggak yang sampai tembus, dok. Oh iya. Kalau dalam sehari biasanya ibu ganti pembalut berapa kali Bu? 3 sampai 4, dok. Oh, 3 saya. sampai 4 kali ya. Nah, berarti memang masih banyak itu ya. Iya, dok. Kalau untuk riwayat menyusuinya Bu, apakah si kecil ini mau menyusu? Awalnya kan emang sulit ya, dok. Tapi sekarang udah kuat, dok. Oh, sudah kuat ya. Alhamdulillah. Kalau dari ibunya sendiri, mohon maaf Ibu, apakah ada lecet di bagian puting atau mungkin ada pembengkakan seperti itu? Dulu awalnya ada, dok. Tapi sekarang udah nggak, karena waktu itu dipijat sama dikompres, dok. Oh iya. Sama ibu saya. Baik, berarti sekarang apakah masih ada kendala selain lecet puting itu? Nggak ada, dok. Nggak ada ya, alhamdulillah. Baik, kalau untuk riwayat makannya sendiri Bu, apakah pola makan Ibu teratur? Teratur, dok. Teratur ya. Biasanya berapa kali Bu dalam sehari? 3, dok, saya. 3 ya. Oke, kalau untuk protein seperti ikan, ayam, daging, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, apakah Ibu suka mengkonsumsi? Disediain, dok. Soalnya karena baru melahirkan juga, dok. Jadi disediain sesuai gitu, dok. Sayurnya,
lauknya gitu dok. Ya, kalau untuk porsi makannya sendiri ibu apakah sedikit, apakah ibu suka nambah atau bagaimana? Nggak, kayaknya sekarang sih jadi suka nambah deh dok. Oh jadi suka nambah ya, baik. Apakah ibu juga suka mengonsumsi susu khusus ibu menyusui? Iya dok, ada saya minum pagi sama malam dok. Oh iya, baik. Mohon maaf ibu sebelumnya pernah menggunakan alat kontrasepsi? Belum dok. Belum ya? Baik, kalau begitu nanti saya akan memberikan penjelasan terkait alat-alat kontrasepsi ya Bu ya. Mungkin nanti Ibu bisa memilih mau menggunakan alat kontrasepsi yang mana jika memang Ibu ingin memakainya. Baik dok. Baik. Ibu saya izin untuk mengulang ya Bu ya. Jadi Ibu Rini umurnya 25 tahun, pekerjaannya adalah wira swasta, kemudian ini datang ke sini baru 7 hari setelah persalinan karena ada riwayat pusing dan sulit tidur ya Bu ya. Kemudian Ibu belum minum obat untuk menghilangkan rasa sakitnya, kemudian keluhan lainnya tidak ada, demam, kelihatan kabur maupun mood swing itu juga tidak ada. Ini sekarang anak pertama, anaknya baru umur 7 hari, kemarin persalinan secara normal di rumah sakit dan ada jahitan ya Bu ya, sebanyak 5 jahitan. Untuk BAB dan BAK-nya sudah lancar, kemudian lokia atau sekret yang keluar itu hanya darah yang sudah mulai memudar. Dan ibu juga pola makannya teratur, ibu juga minum susu, minum makan protein, ada vitamin dari sayur dan buah-buahannya juga ya Bu ya. Apakah ada yang ditambahkan kembali? Cukup dok. Cukup ya Bu ya, baik. Kalau begitu, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya untuk menegakkan diagnosa dari keluhan yang tadi Ibu ceritakan kepada saya. Mungkin akan menimbulkan sedikit ketidaknyamanan karena saya akan memegang beberapa bagian dari tubuh Ibu. Namun Ibu tenang saja karena saya akan menimbulkan ketidaknyamanan tersebut. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik, kalau begitu Ibu silakan bersiap di bed pemeriksaan. Ibu bisa menyikat bajunya ke atas dan membuka celana Ibu. Kemudian Ibu berbaring di bed pemeriksaan Ibu ya. Sementara itu saya izin untuk mencuci tangan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Baik dok. Kalau begitu, pertama saya akan melakukan penilaian dari TTV atau tanda-tanda vital. Saya akan melakukan tensi terlebih dahulu menggunakan spirometer. Baik, di sini dapatkan hasilnya normal ya, 120/80 mmHg. Kemudian selanjutnya saya akan mengukur untuk suhu badannya menggunakan termometer. Saya akan meletakkan termometer di bagian ketiak. Aku dikepik Bu, bisa? Oke. Nah, setelah ditunggu 1 menit, dapatkan hasilnya normal yaitu 36,5 derajat Celcius. Baik, selanjutnya saya akan melakukan untuk nadinya. Mohon maaf ya, saya akan memegang di bagian arteri radialis selama 60 detik. Baik, dapatkan hasil normal yaitu 100 kali per menit. Kemudian selanjutnya saya akan melihat untuk respiratory rate-nya sendiri. Saya akan melihat di bagian dada pasien selama 1 menit, didapatkan hasil normal yaitu 20 kali per menit. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan head to toe. Pertama dari kepalanya sendiri. Untuk kepalanya sendiri, di sini saya melihat tidak adanya konjungtiva anemis maupun edem. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa di bagian payudara pasien. Di sini payudara pasien bentuknya normal yaitu bentuknya relatif bulat. Kemudian tidak terdapat adanya sekret dari ASI yang keluar. Kemudian tidak adanya penonjolan dari puting susu pasien atau kelenjar mamai pasien. Kemudian tidak adanya peradangan ataupun lecet di bagian puting maupun di sekitar payudara pasien, yang mana mengindikasikan normal pada pasien. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan abdomen. Di bagian abdomen pasien di sini terlihat perutnya cekung, yang mana menandakan bagian vesika urinaria dan uterusnya itu dalam keadaan kosong, yang mana itu menandakan normal. Di sini juga saya tidak melihat adanya deformitas maupun pembengkakan dari abdomen pasien. Baik, selanjutnya saya akan melanjut ke bagian genitalia eksternal dari pasien. Di sini untuk perineumnya sendiri terlihat normal dan ada bekas jahitan. Kemudian bekas jahitannya sendiri itu tidak ada inflamasi ataupun peradangan maupun mengeluarkan sekret darah. Kemudian untuk kebersihan perineumnya sendiri di sini terlihat bersih, tidak ada sekret yang keluar. Selanjutnya untuk edem itu saya tidak melihat adanya edem. Baik, selanjutnya setelah genitalia eksterna pasien dinyatakan normal, saya akan melanjut pemeriksaan bagian ekstremitas bawah. Nah, di sini untuk kakinya sendiri, kedua kaki pasien tidak terdapat adanya edem maupun varises. Baik, Ibu, pemeriksaan fisiknya sudah selesai ya Bu ya. Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan saya. Nanti hasilnya akan saya bicarakan di meja pemeriksaan. Sementara itu Ibu bisa bersiap untuk menggunakan bajunya kembali dan menggunakan celananya kembali. Terima kasih Bu. Baik Ibu, jadi tadi dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan hasil normal ya Bu ya. Untuk jahitannya sendiri juga tidak ada perlukaan, kemudian tidak terbuka juga, kemudian tidak ada pembengkakan maupun lokia atau sekret cairan yang keluar selain darah ya Bu ya, yang mana itu normal karena Ibu masih dalam masa nifas. Oke, baik, apakah ada yang ditanyakan kembali Bu? Enggak ada dok, cukup. Baik, kalau begitu kita berlanjut ke sesi konseling untuk alat kontrasepsi ya Bu ya. Jadi konseling ini dilakukan untuk memberikan informasi maupun saran kepada Ibu nantinya untuk memilih akan menggunakan
alat kontrasepsi jenis apa. Seperti itu Ibu. Nah, fungsi dari pemakaian alat kontrasepsi ini adalah untuk mengatur kelahiran atau mengatur jarak dari kelahiran anak-anak Ibu. Oke, mungkin Ibu nanti boleh bertanya apa saja jika memang Ibu kebingungan. Ibu tenang saja karena saya akan menjamin seluruh rahasianya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik, kalau begitu Ibu boleh untuk pertama kalinya, apakah Ibu sudah tahu tentang alat kontrasepsi ini? Yang untuk cegah hamil itu ya dok? Ya benar, jadi salah satu fungsi dari alat kontrasepsi ini memang untuk mencegah kehamilan Ibu. Selain itu, alat kontrasepsi ini juga untuk untuk membantu rencana dari pemerintah dalam program KB. Nah, untuk Ibu sendiri, itu manfaatnya adalah untuk mempersiapkan rahim Ibu demi kehamilan berikutnya dan untuk mengurangi resiko-resiko komplikasi di kehamilan berikutnya juga Bu, seperti itu. Baik Ibu, kalau Ibu sudah tahu tentang apa itu alat kontrasepsi, apakah Ibu bisa ceritakan alat kontrasepsi apa saja yang Ibu tahu? Yang pil itu bukan dok, saya cuma tahu itu deh kayaknya dok, pil. Oh iya, benar Ibu, jadi itu memang salah satu bagian dari alat kontrasepsi. Baik, sebelumnya Ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi Bu? Belum dok. Oh belum ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya akan menjelaskan beberapa jenis dari alat kontrasepsi ya Bu ya. Jadi di sini ada 7 macam alat kontrasepsi, ada yang hormonal maupun non hormonal. Nah, di sini ada pil KB ya Bu ya. Di sini pil KB ada plus minusnya juga Ibu ya. Di sini kalau pil KB positifnya adalah dia mengurangi kram saat menstruasi, kemudian dia juga mengurangi gejala PMS maupun cara pakainya yang gampang Bu. Jadi tinggal diminum saja. Namun kekurangannya ini memang tidak boleh sampai lupa ya Bu. Jadi harus rutin dalam meminumnya. Kemudian di sini ada juga IUD. Jadi saya menjelaskan yang memang banyak digunakan oleh ibu-ibu ya Bu ya. Di sini IUD kelebihannya adalah merupakan metode jangka panjang. Jadi memang untuk IUD sendiri ini bisa bertahan sampai 5 tahun ya Bu ya. Jadi tidak perlu repot-repot dalam penggunaannya. Kemudian setelah dilepas, kesuburannya ini dapat kembali lagi Bu dengan cepat. Jadi tidak mempengaruhi kesuburan sama sekali. Namun kekurangannya ini IUD termasuk bisa menyebabkan, di sini IUD bisa menyebabkan aliran darah jadi lebih deras ya Bu ya, dan bisa memicu kram. Jadi memang berkebalikan dengan pil KB yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian di sini ada implan atau KB susuk, biasanya disuntikan di bagian lengan Ibu. Namun untuk implan atau KB susuk ini hanya bertahan sampai 3 bulan ya Bu ya. Jadi setelah 3 bulan Ibu harus tarik lagi. Iya, hanya sebentar. Kemudian untuk KB suntik ini sekali untuk sebulan. Jadi untuk kalau KB suntik sebulan, kalau implan ini 3 bulan ya Bu ya. Kemudian kondom ini juga digunakan untuk alat kontrasepsi yang digunakan pada pria, jadi pada suami Ibu ya Bu ya. Namun minusnya adalah pemakaiannya harus tepat, karena kalau salah bisa bocor dan tidak bisa menjadi alat kontrasepsi. Kemudian untuk yang selanjutnya ada sistem kalender ya Bu ya, dan ada kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat ini cara pakainya diminum sama seperti pil KB dan praktis, namun untuk kekurangannya itu bisa membuat beberapa komplikasi juga ya Bu ya. Baik, mungkin itu saja untuk jenis-jenis dari alat kontrasepsi. Apakah Ibu ada ketertarikan Bu menggunakannya? Kalau ada ketertarikan, Ibu tertarik untuk menggunakan jenis apa Bu? Masih ragu dok. Oh masih ragu ya Bu ya. Oke baik, jadi kalau untuk alat kontrasepsi ini sendiri aman Ibu untuk digunakan ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, memang lebih banyak manfaatnya daripada dampak negatifnya. Jadi selain bisa membantu rencana pemerintah dalam program KB, ini juga bisa membantu Ibu dalam mengatur jarak kelahiran anak Ibu. Oke, jadi Ibu tidak perlu ragu lagi ya Bu ya. Ibu tinggal pilih mau menggunakan apa. Bagaimana Ibu? Kalau gitu dari yang udah dokter liatin tadi juga kayaknya lebih untuk pakai IUD ya dok. Iya. Yang juga saya tertarik pakai itu dok. Baik Ibu. Kalau untuk pemasangan IUD sendiri, ini memang Ibu harus pergi ke klinik terdekat atau ke rumah sakit ya Bu ya, dan harus dipasang oleh dokter atau tenaga kesehatan yang memang berkompeten. Nanti cara pemasangannya itu dimasukkan ke dalam rahim Ibu, ditempelkan lewat alat kelamin Ibu, lewat kemaluan, menggunakan namanya alat spekulum ya Bu ya. Spekulum itu bentuknya seperti cocok bebek gitu Bu. Apakah ada yang ditanyakan kembali Bu? Enggak ada dok. Tapi saya boleh tanya suami dulu nggak dok? Oh iya, boleh Ibu. Jadi memang kalau untuk penggunaan alat kontrasepsi ini harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, untuk suami dan istrinya. Nah, kalau memang Ibu nanti mau bertanya terlebih dahulu ke suami, kita bisa jadwalkan ulang ya Bu ya untuk konselingnya. Karena memang untuk pemasangan khusus IUD, pemasangannya itu H+1 setelah darah nifas Ibu berakhir. Itu sekitar di hari ke-41 ya Bu ya. Jadi memang kalau Ibu ingin memasang alat kontrasepsi ini, Ibu nanti bisa menghubungi perawat kami lalu membuat janjinya ya Bu ya.
Oke, apakah ada yang tanyakan kembali Bu? Enggak ada dok, cukup dok. Baik, kalau begitu terima kasih banyak ya Bu ya atas kerjasamanya dari mulai tanya jawab tadi tentang keluhan Ibu, kemudian pekerjaan fisik maupun sampai konseling sekarang ini. Terima kasih banyak sudah mau bekerja sama. Semoga Ibu keluarga sehat selalu, dan kalau memang untuk alat kontrasepsinya itu saya harap Ibu dipertimbangkan lagi dalam penggunaannya ya Bu ya, karena memang ini sangat baik untuk Ibu, untuk anak Ibu dan untuk suami Ibu juga ya Bu ya. Baik, Oke, baik kalau begitu nanti bisa dijadwalkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih.